Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ilmu Giziku. Kita sekarang mau bahas tentang skripsi bidang teknologi pangan. Nah, di sini saya mau ngejawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ke kita lewat akun Instagram Ilmu Giziku ya. Nah, silakan bisa dibacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kenapa pilih skripsi tentang teknologi pangan? Seperti yang tadi saya bilang ya, teknologi pangan itu kan dia eh, ibaratnya dia tentang makanan ya, tentang pembuatan makanan yang emang berkaitan erat banget sama gizi gitu. Dan orang tuh nganggapnya gizi itu ilmu tentang makanan gitu. Jadi eh, saya ngambil sesuatu yang ibaratnya teknologi pangan ini adalah sesuatu yang eh, paling mudah gitu lah. Jadi dianggap paling mudah jadinya. Penelitian paling mudah karena udah kayak di hampir luar dalam kita selalu ngebahas tentang makanan kalau misalnya di gizi, di kuliah di gizi gitu. Jadi ya saya ngambilnya tentang teknologi pangan gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena menurut perhitungan saya kalau gizi kalau teknologi pangan ini dia murah penelitiannya gitu. Yang ketiga, alasannya adalah karena teknologi pangan ini dia lebih kepada juga menciptakan produk daripada kita intervensi gitu. Menciptakan produk yang notabene kita bisa berkreasi gitulah. Nah, saya suka tentang produk developing. Jadi sebenarnya saya kalau misalnya disuruh pilih teknologi pangan atau gizi atau yang lain, saya pilih teknologi pangan. Kalau misalnya dibandingin pilihan pertama ya, maksudnya pilihan pertama teknologi pangan, pilihan kedua saya pilih gizi komunikasi yang pasti membuat produk. Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang harus dipersiapkan jika mau memilih bidang teknologi pangan? Nah, untuk mempersiapkan teknologi pangan kan dia pasti biasanya kebanyakan adalah membuat produk. Jadi yang dipersiapkan pertama adalah kalian mau bikin apa. Misalnya saya pengen bikin cookies, saya sebenarnya pengen bikin mochi tapi nggak di ACC sama dosen, jadi ya masuk ke cookies karena cookies itu banyak yang konsumsi gitu. Sebenarnya alasannya juga karena dari tingkat konsumsi di masyarakat cookies itu tinggi. Cemilan yang paling tinggi itu cookies gitu. Terus habis itu ada juga teman saya bikin cold press juice, ada juga teman saya bikin nugget, ada yang bikin juga milkshake gitu. Nah itu eh, kalian pikirin dulu produk yang kalian pengen buat apa. Setelah itu kalian mau gunain bahan apa. Nah, mau gunain bahan apa atau mau dari komponen apa. Nah, saya itu pengen gunain komponen bioaktif inulin. Nah, saya cari bahannya yang mengandung yang paling sering itu adalah apa? Pisang Ambon. Ada juga orang mungkin yang dia bahannya dulu baru ke komponen bioaktifnya gitu. Jadi yang pertama tadi kan tentuin produknya dulu, yang kedua tentuin antara bahannya dulu atau eh, komponen bioaktifnya. Nah, itu kedua atau tiganya. Terus keempatnya itu kalian baru tentuin masalahnya apa. Masalah si yang mau diselesain. Misalnya saya inulin, berarti kan dia berhubungan dengan serat dan dia berhubungan dengan pencernaan. Artinya berhubungan dengan diare. Jadi saya cari masalahnya tentang diare. Gitu. Itu masalah itu bagian yang masalah yang kesehatan itu bagian yang terakhir untuk diselesaikan. Itu untuk persiapannya sih, gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tahapan penelitian teknologi pangan? Nah, tahapan-tahapannya yang pertama pasti kalian melakukan yang tadi persiapan itu dulu. Itu pasti yang pertama. Terus yang kedua kalian harus di ACC dosen dulu. Percuma dong kita pengen ngelakuin penelitian tapi malah nggak di ACC dosen. Ya kan? Gitu. Jadi yang kedua di ACC dosen. Yang ketiga baru kalian langsung melakukan penelitian organoleptiknya. Lah, terus bikin produknya di mana dong? Nah, bikin produknya itu waktu kalian lagi persiapan itu. Karena kalian lagi persiapan itu kalian harus udah tahu tentang formula bla bla blanya. Karena sebelum kalau misalnya itu belum tahu, nggak bakal di ACC sama dosen gitu. Nah,
waktu melakukan uji organoleptiknya ini gampang, bukan gampang, ini cepat gitu. Ini cepat, cuman sekitar 1-2 hari lah. 1 hari bikin produknya misalnya berapa produk, tapi kalau produknya itu produk yang cepat basi ya di hari itu juga, dihamin berapa jam. Terus langsung kalian melakukan uji organoleptiknya. Biasanya kan uji organoleptik ke teman-teman kita sesama mahasiswa, karena kita mahasiswa itu sebagai panelis semi terlatih gitu. Setelah itu baru tahapan selanjutnya, keempat berarti ya, tahapan selanjutnya baru kalian analisis di SPSS. Nah ini mungkin makan waktu sekitar 3 hari 4 hari. Nah jadi 1-2 hari, 3 hari sampai 4 hari itu kan udah total selama 1 minggu. Terus kalian baru ke lab. Lab ini yang mungkin agak lama karena tergantung dari labnya. Dia labnya bisa cepat bisa lama, itu mungkin paling lama bisa 1-2 bulan gitu. Paling cepat mungkin bisa nyampe bisa cuma 2 minggu doang gitu. Jadi sekitar ya tahapannya itu memakan 6 tahapan dan selama ya 2 bulan mungkin penelitiannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sumber-sumber yang digunakan sebagai literatur dalam penelitian teknologi pangan itu apa aja ya? Nah, yang pertama kalian itu kan harus tahu tentang produknya ya. Kalian tahu tentang produknya ya, literaturnya cara membuat si produk ini. Setelah itu literaturnya yang lain adalah dari standar nasional Indonesia, SNI-nya. Misalnya kalian mau bikin bakso, SNI-nya bakso itu berapa, kayak gimana, kenyal penggunaan tepungnya berapa, kadar airnya berapa, itu harus dicatat dan harus ditulis di skripsi kita. Terus setelah dari standar nasional Indonesia-nya, kalian literatur lainnya bisa dari ya, kalau misalnya masalah gizi berarti masalah kesehatan berarti kan lihat Riskesdas dan data-data dari WHO. Terus kalau jurnal-jurnal kalian bisa cari di ResearchGate, Science Direct, atau langsung pakai ke portal pakai Garuda. Rujukan digital Garuda. Garuda itu berhubungan dengan jurnal-jurnal yang ada di Sinta, Science Index Teknologi. Nah itu yang dari Ristekdikti itu yang yang mencakup seluruh jurnal Indonesia yang udah terakreditasi Sinta. Sinta itu ada S1 sampai S6. Mungkin nanti kedepannya kita bakalan bahas lagi. Pokoknya jurnal-jurnal yang ada di Sinta itu yang gizi yang paling baik itu, yang paling banyak nilai citasinya itu ada di Amerta, itu paling tinggi. Terus yang kedua kalau nggak salah baru Gizi Indonesia, yang dari jurnal Gizi Indonesia yang dari Persagi. Terus ada Journal of College Nutrition, jurnal uh, jurnal gizi gitu, jurnal gizi doang tulisannya kalau nggak salah. Banyak, masih ada beberapa lagi yang banyak lagi di situ. Terus kalau kalian mau jurnal, dan harus jurnal-jurnal luar juga kan, jurnal-jurnal luar kalian bisa lihat di Science Direct, atau kalian langsung aja ke, saya seringnya gunain misalnya AJCN dari Oxford Academic AUP. Nah itu ada AJCN, ada JN, ada apalah gitu, berapa lah gitu. Pokoknya yang sering saya lihat tuh langsung dari AJCN atau dari JN gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kak saran-saran judul penelitian mengenai teknologi pangan itu? Saran-saran judul penelitian, itu sih kalau misalnya judul penelitian mah kalian mah ini apa namanya, kalian cari sendiri untuk ininya, kalian cari sendiri untuk produknya. Nah dari produknya itu kan kalian tadi dapat masalah baru udah langsung dapat judul kan gitu. Nggak susah, cuman kalau pangan itu bukan, teknologi pangan itu bukan cuman sekedar bikin produk sih menurut saya. Teknologi pangan itu kalian bisa melanjutkan dari penelitian sebelumnya yang udah bikin produk. Dari penelitian itu kan pasti setiap skripsi atau penelitian lain ada saran. Di bagian dari saran itu kalian bikin judul, bisa dong. Gitu. Atau kalian yang berhubungan dengan pangan mungkin bisa dengan HACCP-nya gitu. Itu bisa masuk ke teknologi pangan juga. Oke, mungkin itu aja yang udah saya coba jawab di sini. Kalian bisa langsung tanya-tanya lagi kalau masih mau nanya tentang teknologi pangan di komen, atau kalian bisa langsung tanya dengan DM di Instagram, insya Allah kami jawab. Jangan lupa juga kalian juga bisa belanja piring gizi ataupun produk-produk buku lainnya di toko kami ya.
saya tutup. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan gizi seimbang karena sehat itu mulai dari gizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.